Oke, sekarang kita masuk ke bagian CSS Responsive 2, dan di video kali ini kita nggak akan ngoding sama sekali, karena di sini hanya akan diajarin konsepnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek dokumentasinya tentang grid sama flexbox, dan nanti ketika praktik, mungkin kita akan lebih fokus ke flexbox ya, karena flexbox lebih mudah untuk persiapannya, karena kalau grid, persiapannya butuh lebih banyak ya. Jadi mungkin untuk yang grid view, itu akan dibahas di bagian OVA, atau di serial video lainnya lah. Kita masuk ke bagian flexbox. Nah, sekarang di sini udah ada contoh, semacam kayak table ya. Dan ini adalah contoh dari sebuah flexbox. Jadi kurang lebih apa itu flexbox? Flexbox adalah kerangkanya sebuah website gitu, yang lebih fleksibel atau yang lebih mudah untuk diatur lah. Aku nggak tahu untuk definisi yang sebenarnya. Kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut tentang definisinya, silakan teman-teman searching aja ya, cari tahu masing-masing. Nah, untuk penekanan konsepnya, flexbox itu tampilannya seperti ini. Dia hanya ada atau bersifat satu dimensi. Nah, konteks dimensinya itu dimaksud apa sih? Kita bisa lihat di sini bahwa mereka memiliki baris dan kolom masing-masing. Jadi baris sama kolomnya itu nggak nyatu, nggak bisa disatuin kayak table biasa gitu ya. Ini untuk flexbox. Sekarang kita coba geser dulu ke bagian grid view-nya. Nah, katakanlah grid view itu seperti ini. Jadi ada banyak kotak, tapi biasanya maksimal hanya 12 kotak ya. Ini sengaja aku screenshot dari Excel, karena memang pada dasarnya grid itu seperti ini bentuknya. Hanya sebuah kotak-kotak yang terdiri dari baris sama kolom. Bagaimana dengan implementasinya? Contoh katakanlah teman-teman ingin membuat sebuah header, maka implementasinya kurang lebih seperti ini. Nah, dilihat bagian garis warna hijaunya. Jadi seolah-olah di sini ada bagian judul website atau header website ya. Kemudian di bagian sebelah kanan katakanlah ada 4 button di header atau navigasi bar pada website yang mau kita buat. Jadi kurang lebih konsep grid itu seperti ini. Kalau kita balik lagi ke contoh konsep flexbox, apa bedanya? Sekarang kita bakal coba lihat perbedaannya antara grid sama flexbox. Ini contoh dari perbedaan grid sama flexbox. Yang atas grid, yang bawah flexbox. Seperti tadi yang udah dijelaskan pertama bahwa flexbox itu hanya bersifat satu dimensi. Sementara kalau grid view itu bersifat multidimensi. Konteks dimensi yang dimaksud di sini adalah kolomnya atau barisnya bisa digabung. Ya, kita bisa lihat di sini di bagian grid view bagian bawah, nomor 5-nya dia bergabung dengan baris kedua dan ketiga serta kolom ke-6 dan ke-7. Nah, ini disebut multidimension atau dimensinya lebih dari satu lah. Atau gampangnya, disederhanakan seperti ini aja. Grid view itu bisa digabung antara kolom sama barisnya. Sementara kalau flexbox, itu nggak bisa digabung. Jadi hanya bisa kalau mau satu baris ya satu baris saja. Kalau mau kolom ya udah bikin kolom yang banyak. Tapi dia nggak bisa menggabungkan baris dan kolom seperti di grid view ini. Kita bisa lihat ya angka 1 sama angka 5 di sini, mereka adalah gabungan antara baris dan kolom. Sementara sekali lagi flexbox tidak bisa melakukan hal itu. Ada banyak perdebatan lah ya. Kapan kita harus menggunakan grid view, kapan kita harus menggunakan flexbox, mana yang lebih bagus, mana yang lebih sebaiknya digunakan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, nggak ada. Ini dari sudut pandangku sendiri ya. Kita kembali ke kasus masing-masing. Mana yang lebih enak? Kita mau pakai grid, mau pakai flex, itu terserah teman-teman. Tapi ya memang nanti dicontoh, kita bakal pakai flex, karena flex jatuhnya lebih gampang ya untuk persiapannya, nggak terlalu panjang lah, supaya nanti teman-teman nggak repot juga. Yang paling ditekankan di sini adalah konsepnya terlebih dahulu. Jadi bentuknya grid sama flexbox itu seperti ini. Serta perbedaannya antara grid view dengan flexbox itu seperti ini. Nanti kalau teman-teman sudah mulai terbiasa menggunakan flexbox, otomatis biasanya ya seharusnya bisa pakai grid view. Karena pada dasarnya ya itu tadi kembali, bagian yang ini. Konsepnya sama. Kita tuh tujuannya hanya ingin membuat sebuah website hanya saja dengan bantuan grid view atau flexbox. Nah, kenapa menggunakan bantuan grid view sama flexbox? Karena pada dasarnya website itu kan bentuknya kotak-kotak ya. Ada kotak bagian header, ada kotak bagian konten, sidebar, notification, dan lain sebagainya. Pada akhirnya memang bentuk sebuah website itu terbagi dari kotak-kotak gitu. Oleh karena itu kenapa minimal di sini teman-teman paham konsep grid view sama flexbox. Karena nanti hasil akhirnya kurang lebih kita bakal bikin kayak gini. Ini untuk tampilan desktop atau komputer ya. Kalau untuk HP nanti beda lagi. Kita bisa lihat di sini, ini secara nggak langsung benar-benar mirip ya sama tadi. Contoh yang bagian grid. Teman-teman bisa lihat ya di sini, pada dasarnya keduanya mirip. Ini untuk grid view. Begitu juga dengan flexbox. Pada dasarnya sama aja. Cuman membedakan adalah flexbox itu nggak ngegabungin kolom, tapi dia bikin 1, 2, 3, 4, 5 kolom untuk bagian navbarnya. Nah, untuk main kontainernya, kalau si flexbox, ya udah ini hanya satu baris. Bukan terdiri dari banyak baris dan banyak kolom yang dijadiin satu.
Mudah-mudahan teman-teman nangkep nih. Kalau misalkan ada yang lebih paham dan menurut kalian penjelasan aku salah, ya silahkan dikoreksi di komentar aja. Begitu juga untuk teman-teman ya, khusus untuk serial CSS ini, teman-teman harus sering cek-cek komentar ya, khawatirnya aku juga salah ngasih penjelasannya. Tapi kurang lebih, untuk konsep grid view sama flexbox seperti ini. Dan bocorannya, untuk praktek nanti, kurang lebih, tampilannya untuk yang mobile seperti ini. Dan untuk yang desktop tadi udah dikasih tahu ya. Nah, di sini kita udah pakai flexbox sedikit, tapi itu nggak akan kita bahas lebih jauh. Di sini aku masih belum nangkep, kayaknya belum waktunya kita pakai grid view, maka dari itu kita mulai dari flexbox dulu. Pertanyaannya apakah nggak apa-apa? Menurut aku sih ya nggak apa-apa. Kita belajar dari flexbox dulu. Karena nanti kalau flexbox udah paham, aku yakin banget teman-teman juga pasti paham gimana caranya menggunakan grid view. Sekali lagi, dokumentasinya ada di deskripsi, tinggal teman-teman lihat lagi aja. Dibaca-baca lagi aja, dicoba-coba lagi aja di battery school-nya, supaya teman-teman lebih paham konsepnya dari grid view sama flexbox. Jadi itu ya untuk CSS Responsive 2, kita udah berkenalan dengan grid view dan flexbox, khususnya di bagian konsepnya. Kita bakal lanjut, mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Kita akan praktek, kita mulai dari tampilan mobile dulu. Nanti aku kasih tahu kenapa kita mulai dari tampilan mobile, karena menurut aku ada kebiasaan yang harus diubah lah. Jadi kita mulai dari tampilan mobile atau handphone dulu. Yang jelas itu bakal kita bahas semua di video selanjutnya.